Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Rita Rahmaniati, MPD, selaku dosen mata kuliah Konsep Dasar IPA, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk menyampaikan hasil materi kami yang berjudul Anatomi Tubuh Manusia, Sistem Rangka dan Otot. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Ayu Wulandari, ada Maria Mahdalena Riti, dan saya sendiri Winalola Alfionita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dibaca oleh rekan saya, Maria Mahdalena Riti. Persilahkan. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani kuno, anatom, pembedahan, dan anatomo, memotong, adalah cabang dari biologi yang mempelajari suasana tubuh makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan. Sementara struktur tubuh dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Anatomi telah dipelajari sejak zaman prasejarah anatomi dan fisiologi, yang masing-masing mempelajari struktur dan fungsi organisme dan bagian-bagiannya, merupakan pasangan alami dari disiplin ilmu yang terikat, dan keduanya sering dipelajari bersamaan. Anatomi manusia merupakan salah satu ilmu dasar esensial yang diterapkan dalam kedokteran. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan. Sementara struktur tubuh dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Anatomi telah dipelajari sejak zaman prasejarah. Anatomi merupakan ilmu yang mengkaji struktur organisme pada hewan, tumbuhan, dan manusia, atau definisi lainnya adalah ilmu yang mempelajari struktur atau susunan tubuh organisme dan hubungan antara bagian satu dengan yang lainnya. Sistem rangka. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang, namun sering dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Dengan demikian, seseorang hanya akan memiliki sekitar 206 tulang di dalam tubuh saat mencapai usia dewasa. Fungsi sistem rangka. Yang pertama, penyangga atau penegak tubuh. Kedua, pelindung organ-organ penting dalam tubuh. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Rangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Rangka kepala, tengkorak. Rangka kepala ini berfungsi untuk melindungi otak. Rangka kepala terdiri dari tulang pelipis, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang biji, tulang hidung. Rangka badan. Rangka badan ini berfungsi untuk melindungi organ jantung, paru-paru, hati, dan organ produksi. Rangka badan terdiri dari tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang 7 badang, dan tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Tulang belakang tersusun atas 7 ruas tulang belakang, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jenis tulang mempunyai fungsi. Tulang lengan atas sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengukil berfungsi untuk membentuk persendian perlenganan tangan. Tulang hasta berfungsi untuk memudahkan pergegakan lengan. Tulang perlenganan tangan berfungsi sebagai alat gerak tangan tempat menempel otot tangan, dan pengubah menghubung antara tulang pangkal lengan. Tulang telapak tangan berfungsi memberikan bentuk telapak tangan sehingga dapat menghubungkan tulang pangkal perlenganan dengan tulang ruas jari. Tulang jari tangan berfungsi memberi struktur pada telapak tangan
Selain ibu jari, tulang jari terdiri dari 3 pembentuk. Hanya memiliki 2 tulang pembentuk. Tulang paha berfungsi tempat melekatnya banyak otot dan ligamen. Tulang tempurung lutut berfungsi sebagai penahan sendi terbesar, membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering berfungsi untuk menghubungkan lutut dan perlenganan kaki. Tulang perlenganan kaki berfungsi menahan beban dan memberikan keseimbangan pada tubuh. Tulang telapak kaki berfungsi sebagai tumpuan, memiliki peran penting pada manusia untuk berpijak. Kita bisa bergerak dan dari berjalan sampai melompat dengan baik karena memiliki tulang telapak kaki. Tulang jari kaki berfungsi menjaga keseimbangan saat berjalan. Jari kaki berfungsi sebagai tumpuan berat badan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Baik, di sini ada soal yang pertama, perhatikan gambar rangka badan di samping. Bagian yang merupakan tulang rusuk adalah yang A 1, yang B nomor 2, yang C 3, yang D 4. Perhatikan baik-baik di gambar tersebut yang menunjukkan panah yang digambar tulang rusuknya adalah yang nomor 2, berarti jawabannya adalah B. Jadi pada nomor 2 yaitu yang disebut dengan tulang rusuk. Selanjutnya ada soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Jika cara duduk terus-menerus seperti gambar tersebut, tulang yang pertumbuhannya tidak bagus, yaitu yang A, tulang rusuk, B, ruas-ruas tulang belakang, C, tulang rangka kaki, yang D, tulang dada. Jadi jawabannya adalah B, ruas-ruas tulang belakang. Jadi, jika cara duduk terus-menerus seperti gambar tersebut, maka akan menemukan ruas tulang belakang akan menjadi bongkok jika dibiasakan seperti itu. Selanjutnya, contohnya seperti di video tersebut. Selanjutnya, sistem otot. Otot merupakan satu bagian tubuh yang berperan penting pada manusia. Salah satu jenis sistem jaringan yang terdapat dalam tubuh itu memiliki peran sebagai sistem gerak aktif. Sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf. Walaupun beberapa otot dapat bergerak secara otonom. Otot manusia merupakan jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya di sini ada fungsi sistem otot. Yang pertama, melaksanakan gerak atau kerja tubuh. Yang kedua, mendenyutkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang membawa nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Yang keempat, mempertahankan postur tubuh. Dan yang kelima, menjaga suhu tubuh secara keseluruhan dengan respon menginggi kedinginan. Di sini ada cara kerja otot adalah dengan cara berkontraksi atau menegang dan berelaksasi. Mengundur. Otot manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada 3 macam-macam. Yang pertama, otot lurik atau otot rangka. Ciri-ciri otot lurik atau otot rangka, yang pertama itu melekat pada rangka, berbentuk silindris dengan garis lurus gelap terang. Yang ketiga, tiap sel memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi. Yang keempat, bekerja dengan sadar dengan perintah dari otak. Kelima, bekerja cepat tapi mudah lelah. Berikut penjelasan mengenai otot. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sistem sendian kita dapat digerakkan dengan bantuan otot. Contohnya, pada saat kita menggerakkan tangan kita dengan mengangkat sebuah batu ke atas, maka kemampuan kita dalam mengangkat batu dengan kuat tersebut
dengan otot, yang mana otot adalah bagian yang paling inti dalam tubuh yang berfungsi membantu menggerakkan sendi, sehingga kita dapat mengangkat batu ke atas, seperti ini. Di sini ada otot polos. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, terdapat organ dalam tubuh, yaitu lambung, usus, saluran peredaran darah, otot kemih, dan lain-lain. Yang kedua, berbentuk gelendong. Yang ketiga, tiap sel memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Yang keempat, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa perintah dari otak. Yang kelima, bekerja lambat dan mudah lelah. Yang ketiga adalah otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, terdapat pada organ jantung. Yang kedua, berbentuk silindris bercabang. Yang ketiga, tiap sel otot memiliki satu inti sel yang terletak di tengah juga. Dan yang keempat, bekerja tanpa disadari atau tanpa perintah otak. Yang kelima, bekerja secara terus-menerus atau rutin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winalola Lukmati. Baik, di sini ada macam-macam gerak dan cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, ada macam gerak otot. Gerak meluruskan, misalnya meluruskan lutut, siku, dan ruas kaki. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelengkung. Gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menengadah. Gerak menjauhkan, misalnya gerak tungkai kaki menjauh dari sumbu tubuh. Gerak mendekatkan, misalnya gerak tungkai kaki mendekat ke sumbu tubuh. Gerak membengkokkan, misalnya gerak membengkokkan lutut, pergelangan kaki, ruas jari, dan siku. Selanjutnya ada cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin atau olahraga. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang keenam, segera mengobati nyeri otot ketika cedera. Di sini ada soal. Yang pertama, setiap persendian kita dapat digerakkan dengan bantuan A. Kulit, B. Daging, D. Otot. Maaf, saya ulangi. A. Kulit, B. Daging, C. Otot, dan D. Perasaan. Jadi jawabannya adalah otot. Kenapa otot? Sebab otot adalah bagian yang paling inti dalam tubuh yang berfungsi membantu menggerakkan sendi. Selanjutnya, ada 3 macam otot dalam tubuh manusia, kecuali A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot butik, dan D. Otot jantung. Jadi jelas jawabannya di situ adalah otot butik. Karena 3 macam otot dalam tubuh manusia adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung saja. Jadi kesimpulannya, anatomi merupakan cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi makhluk hidup. Anatomi bisa juga kerap disebut sebagai ilmu urai tubuh. Anatomi terdiri dari hewan atau zootomi dan anatomi tumbuhan, alias fitomi. Tak hanya itu, ada juga terdiri beberapa cabang ilmu anatomi lain, yakni anatomi pertandingan, histologi, dan anatomi manusia. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Otot merupakan satu bagian tubuh yang berperan penting pada manusia,
salah satu jenis sistem jaringan yang terdapat di dalam tubuh itu memiliki peran sebagai sistem gerak aktif. Sekian dari hasil materi kami, kelompok 7. Jika dalam penyampaian terdapat salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.